Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman kelas 1 yang Pak Faik cintai karena Allah. Ya, ketemu lagi dengan Pak Faik ya di hari Senin ini di pelajaran pendidikan agama Islam. Pak Faik harap teman-teman semua tetap sehat, tetap semangat di rumah, dan semoga teman-teman semua tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini kita mulai belajarnya. Ya, teman-teman semua, hari ini kita akan belajar di bab yang baru, yaitu pelajaran 10 di halaman 123 ya. 123. Di halaman 123 kita akan belajar tentang menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan ya. Baik. Teman-teman semua, tentunya kita sebagai seorang manusia sangat menyukai kebersihan ya. Dengan lingkungan yang bersih, dengan tempat yang bersih, kita dapat beribadah dengan baik, dapat tinggal dengan baik ya kan. Kita juga dapat bermain dengan senang ya, karena tempatnya bersih tentunya. Nah, kebersihan ternyata dibahas juga dalam agama Islam ya. Bahkan kebersihan merupakan salah satu tanda keimanan kita ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pribadi yang bersih ya, sangat mencintai kebersihan. Nah, oke, bisa teman-teman lihat sekarang ya di halaman 123 tentang menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan ya. Perlu diketahui teman-teman semua ya, Allah itu sangat mencintai hambanya yang bersih. Kita wajib menjaga kebersihan dimanapun kita berada, baik di rumah ataupun di sekolah. Di sekolah nanti kalau misalnya kalian masuk ya. Jadi dimanapun lokasinya, dimanapun tempatnya, kalian harus bisa menjaga kebersihan ya. Badan harus bersih, pakaian tidak boleh kotor, dan tempat kita beraktivitas, tempat kita berkegiatan juga harus bersih. Dan fungsinya juga, kalau tempatnya itu bersih, kita juga terhindar dari penyakit ya. Apalagi sekarang kita sedang menghadapi penyakit ya, corona, dan penyakit tersebut muncul tentunya dari tempat yang kotor. Tapi kalau misalnya di tempat yang bersih, maka penyakit corona juga tidak akan ada ya. Oke, teman-teman semua, kita balik ke halaman selanjutnya, halaman 124. Bentuk kita menjaga kebersihan diantara lainnya yaitu adalah kita harus rajin mandi ya, kemudian juga rajin membersihkan anggota badan kita ya, seperti gigi, rambut kita, dan lain sebagainya ya. Kita juga, bentuk kebersihan kita diantara lainnya adalah kita juga membersihkan pakaian kita ya, mencuci pakaian kita yang kotor, membersihkan rumah kita, membersihkan tempat tidur kita ya, juga membersihkan tempat-tempat ibadah kita ya. Lalu juga tidak mengkotori tempat-tempat tersebut ya. Diantaranya, jangan kalian mencoret-coret tembok ya, jangan kalian mengotori tempat yang sudah dibersihkan oleh orang tua kalian ya, atau juga mengkotori tempat-tempat di luar rumah kalian, jangan ya, karena itu adalah bentuk ketidakbersihan. Oke, selanjutnya, agama Islam memiliki adab dan sikap-sikap yang harus kalian perhatikan di dalam kamar mandi ya, di dalam tempat kalian membersihkan diri. Nah, kenapa? Karena di kamar mandi setiap hari kita akan mandi. Kita buang air besar, kita buang air kecil juga di dalamnya. Jadi kita harus menjaga adab di dalamnya. Adab di dalam kamar mandi adalah kita memakai alas kaki, lalu mendahulukan kaki kiri untuk masuk ke dalam kamar mandi. Sambil masuk menggunakan kaki kiri, teman-teman berdoa ya. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais ya. Saya ulang doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan ya. Setan laki-laki dan setan perempuan ini adalah setan yang biasanya
ganggu seseorang di dalam kamar mandi ya. Nah, dengan membaca doa tersebut maka kita akan terhindar dari gangguan setan di dalam kamar mandi. Kemudian kita juga harus mandi dan buang air di kamar mandi yang tertutup ya, agar aurat kita tidak terlihat oleh orang lain ya, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Jangan sampai kita mandi di tempat yang aurat kita bisa terlihat, tidak boleh. Harus di tempat yang aurat kita tertutup dan tidak bisa terlihat oleh orang lain. Kemudian juga agar kalau misalnya kita buang air, baunya tidak sampai tercium dengan orang lain ya. Jadi gitu. Harus menutup kamar mandi. Kemudian juga tidak boleh kita buang air sembarangan ya. Kita harus buang air tetap harus di kamar mandi. Tidak boleh kita buang air di luar kamar mandi. Tidak boleh ya. Harus buang air kecil atau buang air besar pada tempatnya, yaitu kamar mandi. Tidak boleh buang air di jalan, tidak boleh buang air di kamar tidur ya. Atau di sungai, tidak boleh. Jadi kita harus buang air di tempat yang baik, yaitu kamar mandi. Tempatnya kita buang air. Oke. Juga kita tidak boleh buang air di sarang hewan ya, seperti sarang semut atau sarang tikus atau sarang tempat lainnya, tidak boleh. Karena itu adalah rumah mereka ya, rumah hewan-hewan Allah, makhluk-makhluk Allah. Ya. Dan juga apabila buang air tidak boleh menghadap kiblat ya. Usahakan kita buang air membelakangi kiblat ya. Kalian tahu kiblatnya ke arah sana misalnya ya. Kalian buang airnya juga ke arah sana ya. Kalau bisa arah buang air ke arah sana ya. Iya. Oke, paham teman-teman ya. Baik. Selanjutnya ya. Di dalam kamar mandi tidak boleh kita membaca ayat-ayat Allah. Tidak boleh ya. Karena kamar mandi adalah tempat kita buang air, jadi tidak pantas kita untuk membaca ayat-ayat Allah di tempat kita buang air. Tidak boleh. Kemudian juga jangan kita sambil berisik dalam kamar mandi ya, baik itu nyanyi, teriak-teriak ya, ngobrol, tidak boleh ya. Jadi di kamar mandi segera lakukan hajat kita ya, yaitu mandi dan buang air kecil atau buang air besar. Setelah itu keluar. Tidak perlu sambil nyanyi-nyanyi, teriak-teriak atau ketawa-tawa dalam kamar mandi ya, tidak perlu. Oke. Kemudian kalian harus membersihkan bekas buang air kecil atau buang air besar kalian menggunakan tangan kiri, jangan menggunakan tangan kanan ya. Oke, bersihkanlah ya bagian belakang tubuh kalian ya, atau kelamin kalian ya, menggunakan tangan kiri ya, menggunakan tangan kiri. Dan yang terakhir, ketika keluar kamar mandi menggunakan kaki kanan dan ucapkan doa gufronaka ya. Ucapkan gufronaka. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Oke, baik, itu semua tadi yang Pak Faik telah ajarkan kepada teman-teman semua tentang menjaga kebersihan dan adab di dalam kamar mandi. Oke, silakan kalian hafalkan doanya ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Lalu juga doa keluar kamar mandi ya, gufronaka ya. Sambil kalian mengerjakan ya juga tugas kalian ya di halaman 121 dan 122 tentang bab berislam dengan sempurna ya. Nah, insya Allah gampang ya. Kalian tinggal kerjakan yang di buku kalian dan hafalkan doanya. Oke, jazakumullah khair wa barakallahu fik. Semoga bermanfaat buat kalian ya, juga buat Pak Faik sendiri ya. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.